sampai akhirnya terjadi viral seperti ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kronologi pertamanya itu adalah memang saya komentar di postingan Ridwan Kamil yang beliau sedang Zoom meeting dengan SMP Tasikmalaya ya, perihal tentang anak-anak sekolahan yang patungan sepatu untuk salah satu muridnya gitu. Nah, Zoom meeting itu yang saya lihat gitu ya, yang saya lihat akhirnya yang menjatuhkan komentar, beliau Zoom meeting dengan menggunakan jas kuning. Itu akhirnya saya terpicu untuk komentar. Pada dasarnya itu komentar saya lebih kurangnya dalam Zoom ini, maneh dalam posisi apa sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi Ridwan Kamil. Dan pribadi Ridwan Kamilnya itu saya mention gitu ya. Oke, saya cuman posting itu gitu ya. Terus saya close IG saya gitu. Close tuh saya udah gitu. Sejam kemudian saya kaget karena sampai viral gitu ya. Dan saya lihat ternyata komentar saya di-pin gitu ya, menjadi komentar dengan urutan teratas. Dan memang dibalas juga sama Ridwan Kamil dengan balasan menurut maneh kumaha. Tidak saya jawab. Kenapa saya tidak saya jawab? Kurang lebih sejam saya buka kembali, ternyata sudah hampir ratusan gitu ya, di atas 100 gitu, sampai 200 notifikasi yang masuk ke saya, ke akun IG saya. Notifikasi itu terdiri dari satu notifikasi netizen gitu ya, follower yang Ridwan Kamil dengan kata-kata yang kasar lah. Terus yang kedua, notifikasi yang masuk ke IG saya gitu, postingan di IG saya, termasuk DM juga gitu. Bukan DM dari Ridwan Kamil ya, tapi DM dari netizen. Itu karena viral terus dan banyak postingan netizen yang nge-mention dan nge-tag lembaga yang tempat saya bekerja gitu, yaitu sekolahan. Akhirnya saya memutuskan untuk meremove gitu, karena saya juga saya nggak nyangka akhirnya kayak gini. Terus banyak komentar negatif dari netizen, akhirnya saya remove komentar saya yang di postingan Ridwan Kamil gitu. Saya nggak mau menjelekkan atau menjatuhkan nama baik lembaga saya gitu, yang telah membesarkan saya gitu, lembaga pendidikan saya. Itu kronologinya lebih kurang seperti itu. Selanjutnya sejam kemudian, sekitar 2 jam kemudian, ternyata saya dapat informasi RK nge-DM ke akun IG sekolah lembaga saya. Artinya akun RK tersebut, Ridwan Kamil tersebut, mencari tahu informasi perihal lembaga saya kan, di mana gitu, dengan DM kurang lebih postingan saya, men-screenshot postingan saya, komentar saya, terus itu ngasih tahu guru itu apa gitu, seperti ini kah guru gitu. Terus ya Allah alam itu menjadi kebijakan sekolah ya, karena yang megangnya juga kan sekolah, admin sekolah gitu, yang megang akun IG sekolah itu. Ya kemarin itu siangnya juga walau alam mereka rapat atau kayak gimana, terus itu bergulir lagi informasi tentang ternyata dapodik saya pun dicabut dari sekolah saya yang sebelumnya gitu, karena dapodik itu data registrasi guru saya, NUPTK saya, minta dicabut. Itu permintaan dari kepala sekolah yang sebelumnya, bukan yang saya harus menceritakan, saya mengajar di 2 sekolah gitu. Yang pertama itu yang udah lama dari tahun 2014 di SMK Ponpes Manbolulum, yang kedua itu di SMK Telkom Cirebon. Yang di DM itu ada sama akunnya RK Ridwan Kamil itu ke IG SMK Telkom. Itu SMK Telkom Cirebon. Terus
saya dapat telepon dari kepala sekolah SMK Ponpes meminta maaf dan meminta izin untuk mengeluarkan dapodik ya. Dari SMK mana ya? Dari SMK Ponpes Manbolulum gitu. Ya saya bilang kenapa gitu kan ya. Terus beliau menjawab ada perintah dari kantor cabang dinas provinsi kantor Kadisdik 10 gitu. KCD 10 pendidikan Provinsi Jawa Barat tuh, dan ya perintahnya untuk mengeluarkan saya gitu. Alasannya yang saya terima dari kepala sekolah itu adalah biar nggak tumpang tindih. Padahal kalau guru swasta atau guru honorer yang di swasta itu bebas nyabang dimanapun gitu sebenarnya gitu. Yang penting nginduk di datanya itu bisa nginduk di satu lembaga saja, tapi nggak bisa di berbagai lembaga. Alasan lain katanya dipecat karena ini. Ya. Alasan lain dipecat karena postingan. Ya. Alasan lainnya karena postingan saya tersebut. Gitu. Komentar terhadap postingan Ridwan Kamil. Gitu. Ya, kepala sekolah. Sekarang kondisi dipecat atau gimana? Sekarang kondisinya, bahasa dipecat nggak enak ya. Posisinya saya udah tidak ada pekerjaan dimanapun gitu ya, tidak di sekolah manapun. Itu dapat surat atau gimana? Suratnya kalau dari SMK Telkom baru suratnya tadi pagi, tapi tanggalnya per tanggal 14. Bahasanya apa? Hah? Bahasanya apa? Bahasanya diberhentikan. Karena Nggak ada. yang SMK juga dapat surat juga? Yang SMK Ponpes tidak, karena saya sudah tidak lama bekerja di sana. Dari 2020 saya masuk ke SMK Telkom. Boleh tahu? Kalau dalam undang-undang guru dan tenaga kependidikan itu yayasannya ya pada dasarnya gitu. Kalau mengacu pada undang-undang ketemu terus ngobrol sebentar gitu. Itu waktu beliau jadi wali kota Bandung atau bahkan jadi gubernur di Gedung Sate. Itu sih pada dasarnya. Jadi maneh yang saya maksudkan di sini adalah saya berpositif thinking kalau beliau itu orang yang akrab, karena ya mohon maaf memang gitu dalam kasta bahasa Sunda gitu ya. Itu kan setidaknya yang saya tahu itu ada 3 tingkatan kata ganti kamu dalam bahasa Sunda. Yang paling tinggi atau yang paling sopan itu anjeun gitu, yang sesama terhadap sesama itu maneh, yang paling kasar itu kan sia gitu. Itu sih yang apa yang hendak disampaikan sebetulnya, kenapa bertanya seperti itu? Iya. Yang hendak disampaikan adalah komentar saya di postingan Ridwan Kamil tersebut, karena Kang Ridwan Kamil menggunakan jas kuning yang hampir setiap di beberapa kesempatan beliau sedang sering menggunakan jas kuning. Posisinya beliau sedang berhadapan dengan dunia pendidikan juga gitu, yaitu di SMP Tasikmalaya tersebut gitu, di hadapan guru dan siswa gitu. Yang saya yakini gitu, yang saya ingat, yang namanya politik praktis itu tidak boleh masuk ke sekolahan gitu. Ya meskipun itu secara virtual ya, tapi ada simbol yang dimana beliau mengisyaratkan gitu. Yang saya pengen ngeritik ataupun istilah Sunda nama omat hati-hati. Naon sih ya teh dunia pendidikan gitu, mengingatkan ini dunia pendidikan, please jangan pakai atribut partai politik gitu ya, meskipun itu hanya sekedar warna seperti itu. Berarti emang yang memicu akan komentar itu karena jas kuning gitu ya? Ya. Kalau ngajar di sana pelajaran apa di Telkom apa? Sama di guru produktif jurusan desain komunikasi visual, lebih tepatnya saya di fotografi. Kang, maaf bisa diulangi kalau misalkan tadi Akang